Baik teman-teman, kita teruskan lagi materi kita. Jadi masih terkait dengan distribusi probabilitas diskrit binomial. Jadi simbolnya adalah B dalam kurung X, N, P. Ini bisa kita cari nilainya dengan menggunakan tabel ya, tabel. Dan sini adalah tabel untuk binomial. Jadi N percobaan kalau satu kali kan berarti munculnya X adalah 0 atau mungkin 1 ya. Kalau 2 berarti tidak muncul sama sekali, muncul 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, itu juga sudah kita upload di Bismart. Peluangnya adalah berapa ini ya? Peluangnya 0,01, 0,05, 0,1 dan seterusnya. Ini nilainya di sini, tinggal dicek aja. Nah, di sini misalkan ya teman-teman, ini kan cuma cuplikan saja. Misalkan dilakukan 2 kali percobaan ya. 2 kali percobaan, kemudian muncul mata dadu ya, mata dadu misalkan mata dadu 3. Itu munculnya 2 kali ya, kita cari aja. Peluangnya berapa? Misalkan peluangnya adalah 1/6 ya. 1/6 itu kalau kita buat ya, 1/6 itu kan ketemunya adalah 0,167 ya. Maka kita bulatkan di sini ya, di sini. Maka nilainya adalah tinggal aja ya. Sekitar ini 0,0225 begitu. Jadi ini simbolnya ya. 2 kali percobaan muncul mata X 4 sebanyak 2 kali, di mana peluangnya masing-masing adalah 1/6, maka mendekati di sini ya, gitu. Dan seterusnya. Demikian juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel. Jadi X ini tadi, ini B, di sini rumusnya ya. Ini kita kasih contoh ya. Untuk X nilainya 0 ya, 0. Maka kombinasi itu rumus Excel-nya adalah sama dengan kombin, NK. Maksudnya kombinasi K dari N objek itu. Di sini kan kombin number, number chosen. Artinya jumlahnya berapa. Kemudian diambil jumlah yang diambil berapa. Nah, di sini kan kombinasi 6 ya. 6. Kenapa? Karena kita mempunyai 6 atau 6 sisi ya. Di sini kemudian koma, nomor chosen kita blok ini. Setelah di sini kemudian kita klik di sini ya. Kemudian dikali dengan 1/6, pangkat kan caping ya. Pangkatnya juga 0, dikali itu bintang, 5/6, 6 dalam pangkatnya 6 min ini. Nah, ketika sudah tinggal di drag ke bawah ketemu hasilnya sekian. Grafiknya juga sama teman-teman. Tinggal kita blok nilai X ini sama B-nya, kita blok, kita gambar grafik, maka Excel ketemunya seperti ini. Itu. Baik, itu terkait dengan binom. Sekarang bagaimana kalau kejadiannya multi ya? Karena di lapangan itu juga kemungkinan juga multi ya. Maka di sini kita bisa mengaplikasikan. Jadi pada distribusi probabilitas binomial itu hanya terdapat 2 macam peristiwa, yaitu P dan Q. Nah, sekarang ini kita perluas ya, yaitu menjadi multinomial. Jadi lebih dari 2 peristiwa. Jadi ini peristiwa A1, A2, A3, A sampai A ke K ya, atau mungkin kejadian A, B, C dan seterusnya, di mana masing-masing punya peluang P1, P2, P3, PK ketika di sigma dijumlahkan nilainya juga 1. Nah, muncul berapa kejadian? Mungkin terjadi X1, X2, X3 sampai dengan X ke-4. Nah, nanti kita kasih contoh biar lebih paham. Nah, rumusnya bagaimana untuk fungsi distribusinya? Yaitu F kejadian berapa kali X1, X2 sampai dengan X ke K ya. Peluangnya P1, P2 sampai dengan P ke K. Nilainya adalah seperti ini. Jadi N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan X ke K faktorial dikali dengan peluang pertama kejadiannya pangkatnya X1, P2, X2 dan seterusnya. Jadi X itu frekuensi setiap peristiwa. Jadi
peristiwa pertama muncul, mungkin peristiwa A muncul 2 kali, peristiwa B muncul 3 kali, dan seterusnya. K banyaknya peristiwa, N itu frekuensi seluruh peristiwa. Contohnya ini teman-teman. Di sini adalah tadi ada suatu ujian. A itu adalah nilai bisa mendapatkan nilai 4, 5, dan seterusnya sampai 9. Peluangnya masing-masing ada kata seperti ini, ya. X itu banyaknya, jadi yang dapat nilai 4 3 orang, 5 orang, 6 10 orang, 7 15 orang. Ketika di total sampai 9 ini ya 50 orang. Maka ketika kita menjumpai kasus seperti ini, di mana kejadiannya tidak cuma 2 ya, lebih dari 2, ada ini 4, 5 ya, berarti A1, A2, A3, X1, X2 dan seterusnya, maka kasus seperti ini kita selesaikan dengan distribusi probabilitas diskrit multinomial. Gampang saja ya. Di sini kita kasih contoh. Jadi misalkan nilai ya, tapi di sini peluang untuk mendapatkan nilai A, B dan C. C peluangnya 0,5, B 0,25, A 0,25. X-nya ternyata yang dapat nilai C 5 orang, B 2 orang, A 1 orang. Maka fungsi distribusi diskritnya ya adalah seperti ini ya. Jadi fungsi X1 adalah 5 ya. Kemudian X2-nya 2, X3-nya 1. Kemudian N-nya 8 kali ya, 8 frekuensi total 8. Peluangnya masing-masing setengah, seperempat, seperempat. Kita selesaikan ini jadi 8 faktorial dibagi 5, 5 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, setengah pangkat 5, seperempat pangkat 2, seperempat. Ketemunya adalah seperti ini, 21/256. Jadi kasus seperti ini bisa kita selesaikan. Jadi peluang X ya, artinya C mendapatkan C sebanyak 5 orang, B 2 orang, A 1 orang, seperti ini nilainya. Tinggal kita mainkan saja ya. Apakah nilainya itu menjadi, ini bisa juga 3, 3, ini 2 dan seterusnya. Nah, dari situ kita singgung juga. Tadi kan combine kan number, number susun tergantung dari Excel masing-masing. Terkadang pakai koma, terkadang pakai titik koma. Nanti disesuaikan pada laptopnya masing-masing. Begitu. Nah, kita tambahkan. Jadi terkait dengan multinomial, ketika datanya banyak sekali ya, itu dapat didekatkan pada distribusi probabilitas chi-square atau chi-kuadrat, chi-kuadrat. Nanti ini termasuk distribusi kontinu ya, tapi mungkin nanti ke depan kalau kita sampaikan juga ya, insya Allah dipelajari pada kesempatan lain. Nah, berikutnya adalah distribusi probabilitas diskrit ya, tapi yang hipergeometrik. Kalau tadi bedanya P-nya tetap ya. Kalau yang hipergeometrik itu P-nya berubah. Peluangnya kejadiannya itu tidak tetap gitu. Nah, di sini pada distribusi probabilitas binom dan multinomial, nilai peluangnya itu tetap ya. Kalau binom cuma P dan Q, kalau multinomial bisa P1, P2, P3 ya. Tetapi berapa kali percobaan nilainya tetap gitu. Nah, pada distribusi probabilitas hipergeometrik itu nilainya itu berubah. Bisa semakin bertambah atau semakin berkurang tuh. Tapi kalau di sini tentunya ya nilainya berubah ya, tapi intinya adalah kalau hipergeometrik bertambah ya. Nah, di sini distribusi probabilitas itu mengenal populasi dan sampel. Itu jadi yang diambil berapa ya. Dari populasi 10 diambil 5. Nah, itu cirinya jelas pakai hipergeometrik. Di sini teman-teman sekalian ada 2 peristiwa ya pada hipergeometrik, yaitu peristiwa A dan peristiwa bukan A. Jadi simbolnya ada setnya di atasnya ya. Di antaranya ada K peristiwa A ya. Jadi yang
peristiwa A itu sebanyak K, serta N min K peristiwa bukan A, gitu. Nah, di sini ketika ditarik sampel kecil ya, mungkin simbolnya N kecil, kalau populasi N besar, maka di dalamnya terdapat peristiwa X, ya, di dalamnya terdapat X peristiwa A, ya, dan N min X peristiwa bukan A. Misalkan 5, ya, 5 kali 5, sampelnya jumlahnya 5, ada peristiwa A sebanyak 3. Maka yang bukan A tentunya adalah 5 min 3, yaitu 2. Nah, di sini probabilitas untuk berbagai nilai X ini membentuk distribusi probabilitas hipergeometrik. Jadi percobaannya 10 tapi diambil 5. Itu. Fungsinya itu simbolnya ini, H kecil dalam kurung X, koma, N besar, N kecil, K. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi untuk populasi ya ukurannya adalah N besar. Jadi semuanya frekuensi total ada N besar. Tapi di sini yang jumlah peristiwa A ya itu sebanyak K, otomatis yang sini adalah N min K. Ketika kita lihat pada sampel, ternyata dari ini kita ambil data adalah sampel, yaitu N kecil. Kemudian di sini ya di sini adalah X, maka di sini N min X gitu. Jadi yang ini utuh, itu populasi. Kemudian kita ambil sampel ya, sampel segini. Ternyata yang jumlahnya A ada X sekian, maka di sini N min X. Fungsinya yaitu H, X, N besar, N kecil, K. Itu. Jadi ini tinggal aja kombinasi ya E, K, X. Kemudian N kombinasi N min K, N kecil min X itu dibagi kombinasi N besar N kecil gitu. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan diambil secara acak 5 orang dari suatu kelompok 3 mahasiswi 5 mahasiswa, artinya 3 tambah 5 itu N besar, ketemu N besar 8. Kemudian maka peluang tertarik 2 mahasiswi adalah berapa? Nah, di sini N besarnya 8, N kecilnya adalah 5. Kemudian kelompok mahasiswi, ya, karena kita kan mengambilnya mahasiswi ya. Mahasiswinya ada 3, maka K-nya adalah 3. X-nya kan 2 ya, karena yang dicari kan nilainya 2 ya. Ditarik 2 mahasiswi. Tarikan pertama A2 ya. Ditarik 2 mahasiswi ya. Maka di sini N besar min K ketemu 5, N kecil min X ketemunya adalah 3. Karena rumusnya seperti ini ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dari kasusnya X-nya. X itu jadi X-nya yang cari ya. X-nya kan 2 mahasiswi ya, maka 2. Maka K-nya terkait dengan mahasiswi berapa jumlahnya? Ada 3. Maka di sini KX ini N min K, N kecil min X dibagi N besar, N kecil ini gampang. Tinggal kita masukkan. Ketika sudah berhasil mengidentifikasi, tinggal saja ya. Ini K-nya kan 3, X-nya yang ditanyakan 2. Itu. Ini 5, kombinasi 5, 3, kombinasi 8, 5 ya. Ketemunya 30 dibagi dengan 56. Pakai Excel semakin cepat juga ya. Nah, bisa juga peristiwanya itu kejadiannya banyak peristiwa ya. Jadi sampai dengan R, jadi A1, A2, A3 sampai dengan A ke R. Populasinya ya N besar. Kemudian di sini A1, A2 masing-masing K1, K2 dan seterusnya. Kemudian ditarik sampel sebesar N ya. Di dalamnya terdapat X1, X2 dan seterusnya. Peluang untuk model seperti ini ya muncul X1, X2, X3 sampai XR ini membentuk distribusi probabilitas hipergeometrik. Fungsinya seperti ini ya. H, X1, X2 sama dengan XR, N besar, N kecil, K1, K2 sama K ke R. Ini.